rekan-rekan RMM beserta manajer dari kantor pusat. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat baik yang online maupun yang offline. Karena narasumber di sini adalah yang sudah terbukti. Jadi terbukti bukan dari penilaian pribadi tapi angka yang berbicara. Begitu ya Ibu-ibu. Ya. Ada 3 topik hari ini. Benar. 1, bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan ahli waris. Memperluas Ya, jaringan, memperluas jaringan dan mempertahankan klaim. mempertahankan klaim. Ya. Juga kalau yang mencari NC yang mana Bu? Memperluas jaringan ya? Iya, Betul, Pak. benar. Betul ya? Memperluas Oke, jaringan. oke. Baik, kalau kita mulai dari mana dulu Bu Lucy? Mohon petunjuknya Ya, Ibu Pak. Lucy. Oh, oke. Mardiana. Kalau gitu Silakan. Bu Mardiana, mohon waktunya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk Selamat pagi untuk Pak Juli, Ibu-ibu RM dan teman-teman semuanya ya. Kalau dari data yang dilihat memang pertumbuhan secara pribadi cukup lumayan berkembang ya gitu. Caranya sih bagaimana sih untuk memperluas jaringan tersebut ya itu tadi ya, bagaimana kita harus bisa mengenali keluarga nasabah itu sendiri. Misalnya kalau suami istri udah masuk, anak-anaknya ya, pendekatan secara individual kepada keluarga itu kan memang tidak gampang ya. Kembali lagi kitanya itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Kitanya ini luas nggak sih dengan nasabah gitu. Jangan pada saat ketemu nasabah hanya minta tanda tangan, udah terus pulang gitu. Ya kali-kali memang perlu namanya adanya kunjungan. Kunjungan itu harus kita lakukan gitu, minimal entah sebulan sekali atau apa kunjungan ya. Tapi kalau misalnya say hello itu kan bisa melalui WhatsApp atau telepon, itu ya kita tinggal berkala aja, seminggu sekali, 2 minggu sekali, seperti itu. Jadi hubungan kedekatan kita ke nasabah itu seperti apa? Tanamkan ke diri nasabah itu bahwa nama kita yang ada di hatinya dia. Jadi apabila nasabah punya rejeki, apabila nasabah itu punya relasi teman atau saudara yang pada saat dia lagi ngobrol tiba-tiba, oh iya saya pengen taruh duit di mana nih kira-kira yang aman. Rasanya kan seperti itu. Jadi nasabah itu langsung ngomong, oh iya sama Yana aja gitu kan. Sama Yana aja, oh iya coba dong kasih namanya gitu. Karena kemarin itu juga saya baru bulan ini pun seperti itu gitu. Yana, ada teman saya mau nanya-nanya Indolife, saya kasih nomor kamu ya. Oh iya silakan Bu gitu. Jadi kedekatan kita itu bukan serta-merta dengan materi, tapi bagaimana kita membuat nyaman diri nasabah. Artinya pada saat nasabah butuh kita hadir loh ya, kita cepet loh menanganinya. Bukan berarti kita langsung datang, tidak. Tapi paling tidak pada saat nasabah telepon kita, WhatsApp kita, segeralah fallback balik gitu. Jangan didiamkan. Baik itu mau masuk ataupun dia itu ada suatu masalah atau apapun, kita nggak bisa menghindar gitu. Tapi kita hadepin apapun itu yang terjadi, kita hadepin. Sehingga nasabah itu bisa melihat, oh ini orang loyal ya. Mau jam berapapun gitu ya, misalnya nasabah tuh kadang-kadang jam 10, jam 11 gitu, mereka WA, tapi nunggu jawaban kita pagi nggak apa-apa, karena menurut nasabah, oh ya saya takut lupa ya nak, mumpung ingat saya WA gitu. Ya begitu kita bangun pun yang kita ingat memang pada saat bangun, mungkin teman-teman sama semua ya, pasti yang kita pegang handphone ya, karena handphone ini kan salah satu modal kita dalam saat menjual nih. Pokoknya yang dilihat apa-apa handphone, yang kita lihat oh ya ada message masuk nggak nih gitu. Kalau ada ya buru-buru kita jawab, Bu maaf tadi saya sedang istirahat atau seperti apa gitu. Jadi kedekatan kita ke nasabah itu sekali lagi saya tekankan bukan serta-merta hanya untuk nasabah masuk, karena kebanyakan nasabah ini selalu berbicara giliran masuk lo cepat, tapi giliran klaim atau apapun lo lama. Itu yang harus kita bisa hindari, karena image nasabah terhadap semua marketing asuransi itu seperti itu, manisnya di depan gitu ya. Jadi bagaimana image itu nggak ada untuk di Indolife itu nggak ada. Jadi mau masuk, mau cair, mau apapun hadapilah gitu, lakukanlah gitu. Jadi ya udah kita hadapin aja, sehingga
apapun itu yang ada termemori di benak nasabah adalah oh, orang marketing Indolife ini berkualitas ya, punya tanggung jawab ya gitu. Seperti itu sih yang saya lakukan, sehingga nasabah itu selalu punya rejeki ingatnya ke saya, punya rejeki ingatnya ke saya. Kalau mengenai masalah oh ya aset tumbuh gitu ya, ya memang sih ada nasabah yang cair, ada nasabah yang tidak. Tapi rata-rata yang saya handle itu adalah nasabah kalau cair memang butuh, bukan karena ketakutan, bukan karena apapun gitu, karena memang butuh. Tapi begitu dia butuh, nggak lama kok ya nak, 1 minggu. Nah 1 minggu itu saya tunggu gitu. Jadi kadang-kadang Bu Ida suka bilang, oh ya premi kamu segini, ya Bu maaf nggak bisa masuk kontes karena kebanyakan perpanjangan. Perpanjangan itu menurut saya satu hal prestasi buat kita, karena kita tidak memikirkan oh ya menang kontes, oh ya nanti dapat duit, enggak. Tapi bagaimana kita loyal lah dengan perusahaan, karena dengan loyal dengan kita loyal dengan perusahaan, dengan nasabah, kita nggak ada iming-iming Bu nanti nunggu sekian, nggak perlu lah seperti itu. Karena jangan sampai nasabah itu dirugikan. Kadang-kadang kan kita berpikirnya, oh iya kita tunggu biar kita ada sesuatu yang kita dapat gitu. Tapi nggak perlu lah, dengan seperti itu rezeki akan datang dengan sendirinya. Kalau prinsip saya seperti itu. Jadi bagaimana mengenali nasabah dengan baik itu, ya caranya adalah kita harus mengenal dulu karakter-karakter nasabah itu seperti apa. Masuknya dari sisi seperti bagaimana gitu ya, karena karakter nasabah itu berbeda-beda, otomatis pendekatan kita pun terhadap nasabah berbeda-beda. Ada yang rada-rada galak, ada yang memang enak aja gitu ya. Tapi segala apapun nasabah, pembawaan kitanya yang tenang, ya insya Allah sih baik-baik aja. Oh, ya itu dia untuk yang mempertahankan klaim itu kan ada nasabah yang tadi Ibu yang saya bilang itu tiba-tiba dia cair, terus ya pokoknya saya harus tahan lagi gitu. Nggak lama kok ya nak, nanti masuk lagi gitu. Ya itu tadi yang saya bilang, begitu baru cair seminggu 2 hari dia masuk lagi. Jadi bagaimana yang klaim ini menurut saya ya udah masukin lagi aja. Toh dia nggak butuh kok. Dia hanya ya yang pertama dia hanya takut. Dia hanya khawatir gitu kan. Ya udah kita tarik lagi aja. Mau taruh di mana? Toh bunga di perbankan juga lebih kecil gitu. Hanya kekhawatiran nasabah inilah yang harus kita bisa bendung gitu. Bahwa oh ya nggak usah khawatir dengan Salim. Ya mungkin Indolife itu seujung kukunya dari Salim lah gitu. Ya, jadi nggak perlu khawatir gitu. Nama Salim itu cukup lumayan besar gitu. Kalau misalnya nasabah selalu bertanya, ya nak, Indolife aman nggak? Sangat aman gitu. Ibu nggak perlu khawatir. Ada sesuatu aja dengan Indolife ya, isu apapun itu akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan Salim yang lainnya. Rugi dong Bu gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu. Jadi itu sih yang saya tanamkan, sehingga nasabah kalaupun klaim karena butuh, bukan karena ketakutan. Kalaupun ketakutan dia pasti masuk lagi seperti itu sih. Ya kebetulan di tahun kemarin yang cair itu tidak terlalu banyak ya, sehingga aset bisa bertumbuh dengan premi. Kalau boleh saya simpulkan Bu Lucy ya, dan mohon silakan duduk Bu ya. Jadi kasih aplaus dulu dong. Jadi dari penjelasan Bu Yana yang panjang ini, saya dapat simpulkan bahwa kita perlu membina yang bahasa marketingnya intimacy, jadi kedekatan, ya. Kedekatan dengan nasabah. Kedekatan itu tidak serta-merta ada, tapi harus melalui proses. Prosesnya apa? Yaitu kita harus, kata orang sana, teknik simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi WA, handphone itu jangan off. Kalaupun ada masuk, ya secepatnya harus dibalas. Supaya apa? Kelihatan itu responsibel kita ada terhadap nasabah. Dari situ akan membangun kepercayaan nasabah, dan hal demikian berlarut-larut menjadi kepercayaan terhadap Bu Yana. Dan satu prinsip yang saya sangat kagumi dari beliau adalah bahwa kita harus berkeyakinan rezeki itu sudah diatur, ya, nggak usah terlalu ngoyo dan direkayasa, gitu ya Bu Yana ya.
Ya, jadi demikian dapat saya simpulkan. Setuju kan? Ada yang kurang nggak saya? Cukup ya, setuju. Baik. Selamat pagi Pak Juli, selamat pagi para RMM serta teman-teman semua yang hadir di sini serta yang di online. Hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa sharing mengenai tema memperluas jaringan dan hubungan baik dengan ahli waris. Pertama yang saya mau tekanin mengenai net asset. Net asset saya growth 10,39 Ibu ya. 10,39 tahun kemarin dengan tahun ini. Yang saya lakukan kalau meningkatkan aset itu hanya 2 ya. Cari premi sebanyak-banyaknya, NC ataupun new business. Yang kedua udah pasti menahan klaim. Dari segi mencari premi new business, kalau saya itu sangat diuntungkan dengan ini Pak, dengan rate 2 tahun yang lebih tinggi itu. Jadi nasabah saya itu banyak yang pindah dari 1 tahun ke 2 tahun. Jadi automatically itu net asetnya udah ditahan selama 2 tahun itu sih. Terkunci ya. Iya, demikian juga dengan klaim, saya meyakinkan nasabah itu dari 1 tahun untuk dipindah ke 2 tahun. Kayak gitu. Lumayan sih Pak, saya dan tim saya itu kalau saya lihat itu memang banyak yang pindah. Gitu. Jadi dari 2 tahun loncat ke 2 tahun dan bahkan dia melewati yang namanya proses maturity ya. Jadi ganti lagi ke 2 tahun. Itu sih. Jadi menurut saya 2 tahun itu rate paling tinggi itu sangat menguntungkan sekali. Itu sih. Kalau dari segi apa lagi? memperluas jaringan kan tadi udah new business dan new customer. Kalau new customer terus terang saya kemarin itu nggak gitu banyak seperti 2 teman saya ini, saya cuma dapat 6 sih Pak. Jadi kalau new customer sebenarnya memang referensi itu paling bagus, tapi kebetulan saya mohon maaf cuma dapat 6 sih kemarin itu. Jadi saya terus terang lebih banyak nasabahnya itu nasabah lama dengan premi yang besar. Makanya polis saya itu sama Eni jauh sekali sih. Saya lebih pegang itu yang jumbo tapi loyal gitu loh Pak. Kayak gitu sih. Itu aja sih Bu. Sudah. Saya untuk Ibu Lydia ini kalau boleh saya simpulkan, beliau bisa mempertahankan angka yang bagus. Ya, itu berdasarkan strategi. Jadi nggak ngawur. Di mana dia sudah mempunyai visi, dia harus bisa mengunci supaya asetnya tidak bergejolak. Kedua, memanfaatkan keuntungan dari 2 tahun. Nah, itu adalah strategi. Nah, masing-masing dari kita di sini, semua marketing pasti mempunyai karakter nasabah yang berbeda. Nah, tergantung Anda mengarahkannya kemana. Jadi itu akan diarahkan sesuai dengan visi Anda. Anda mau bikin seperti apa? Mau bikin seperti Bu Lydia? Oke. Walaupun tadi saya sangat menghargai, mengakui bahwa nggak banyak, tapi bisa baik. Nah itu kan suatu hal yang positif. Apakah yang baik harus banyak? Belum tentu. Tapi nyatanya yang dikit pun setelah diatur sedemikian rupa sehingga bisa memberikan angka yang memuaskan. Ya. Jadi jangan Anda berpikir sekarang, wah, kalau saya kurang NC gini pasti jelek dong rapotnya, belum tentu. Ya. Nah, ini yang harus kita ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Juli Prianto, Bapak dari WRMM, para staf manajer pusat dan teman-teman yang saya cintai semua. Oke, hari ini saya mau sharing aja ya, kebetulan dipilih yang terbaik ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi, buat bisa nular lah minimal buat teman-teman, bisa bikin semangat teman-teman juga bahwa bisa lah seperti ini gitu ya. Dengan memiliki aset tertinggi di Indolife pribadi ya, bukan tim,
780 miliar itu bukan hal yang mudah. Perlu prosesnya. Tenang, saya juga prosesnya dari awal, bukan tiba-tiba loncat. Ya, jadi ini contohnya ada. Saya dari awal, dari nggak tahu apa-apa, dari sebodoh-bodohnya sampai sekarang saya berani diadu, saya yang paling pintar. Ya, itu memegang aset segitu nggak gampang, perlu prosesnya, disiplin. Jadi saya paling senang dengan kata-kata disiplin. Emang disiplin itu yang nggak enak banget. Konsisten itu membosankan, betul. Tapi rutinitas yang dilakukan secara disiplin itu membantu sekali, dan sebetulnya yang kita butuhkan itu, karena itu membuat kita itu ngebentuk karakter seorang Eni, terus juga membuat membuat Eni itu bisa rule-nya tuh lurus gitu ya. Dan segala keuntungan dari disiplin itu yang ngerasain siapa? Ya aku juga, bukan orang lain. Jadi angka itu saya lakukan dari disiplin ya. Jadi kalau boleh dibilang, walaupun selevel saya asmen, saya nggak pernah datang terlambat ke kantor, nggak pernah. Malah kadang duluan saya sama OB. Bukan saya nggak mau terlambat, bisa aja saya mau terlambat, tapi enggak. Karena kerjaan saya banyak dan saya mau sebelum saya briefing, kita kan kerjaannya adminnya banyak kan ya, SPAJ saya setiap hari pasti ada. Ya, kalau saya selesaikan itu setelah briefing, sementara saya harus kunjungan, keteter saya. Belum nanti ada anak buah ngapain. Jadi kenapa saya harus datang pagi? Karena saya beresin kerjaan saya secara pribadi. Dan itu belum tentu semua orang mau. Ya kan? Dengan alasan banyak, keluarga lah, macet lah, segala macam. Tapi saya nggak begitu. Kalau saya mau datang siang bisa aja, mepet-mepet bisa aja. Rumah saya deket kok sama kantor. Tapi saya nggak mau. Saya mau kerjaan saya pribadi saya beres. Setelah briefing saya siapkan saya untuk anak-anak saya atau saya mau keluar. Itu kan disiplin kan. Nah ini cara saya untuk menjaga aset saya, yaitu saya sangat konsisten terhadap nasabah-nasabah saya. Kecil gede saya servisnya sama. Ya tentu kalau tadi Bu Yana, Bu Lydia cerita 24 jam, handphone saya juga nggak pernah mati 24 jam. Ya, kalau saya nggak bisa balas sekarang, saya pasti telepon. Ya, itu hal-hal kecil. Dan handphone saya nggak pernah ganti dari saya beli dulu waktu saya masih di BCA sampai sekarang nggak pernah ganti nomor itu. Dan itu dipuji sama nasabah saya. Ya, jadi hati-hati untuk mengganti nomor handphone, bisa nanti bisnis hilang. Ya, itu ya. Terus kalau untuk memperluas jaringan, kita kan udah belajar ya dari yang cara mudah sama yang cara susah. Yang mudah itu canvassing buat anak-anak baru yang baru masuk Indolife, yang masih muda-muda, yang kakinya masih kuat, canvassing lah dia. Kalau udah level 1 udah lolos masuk ke level 2, referensi say. Ya. Referensi itu nggak cukup cuma minta sekali. Kamu berapa banyak referensi nasabah? Ya. Saya Bu minta referensi, tapi kuping saya ngelihat dia minta referensi nasabah cuma sekali dalam sehari. Dapat nggak kira-kira? Nggak mungkin. Yang kalau kamu fokus di level kedua, kamu nggak mau canvassing, referensi itu harus banyak no mintanya. Nasabah 1, ya, nasabah 2, terus minta. Dari 10 mungkin goal 1, atau dari 50 paling goal 1. Tapi kan ada usaha, jangan kamu bilang referensi, tapi teleponnya cuma sekali. Nggak bakal dapet, saya jamin itu. Ya, jadi kalau kamu mau di level 1, udah lewat nih, saya kayak udah panas-panasan jadi nggak mau canvassing. Level 2, naik canvassing. Canvassing itu kamu gelutin, kayaknya udah nggak cocok Bu, saya minta referensi. Oke, level 3. Harus menjalin koneksi, relasi sama pihak ketiga. Harus berani. Ya. Dengan target ini yang segede gaban, dengan tangan 2, nggak bakal nyampe kalau pakai tangan sendiri. Butuh orang lain. Ya. Dan ini saya kasih tahu, kalau kamu masa modelnya masih jadul-jadulan, kerbak kedubuk sendiri, nggak pakai pihak orang lain ya, ke sono ke sini harus kita sendiri, nggak maju-maju saya. Ya, saya punya nasabah itu udah ribuan, ya, ratusan lah kalau PP-nya ya. Tapi kalau polis itu kan banyak. Saya butuh orang yang bantu saya. Kayak misalkan mau tanda tangan SPAJ, dia udah setor, saya udah print, suruhlah OB. Keluar duit dikit nggak apa-apa, tenaga gue buat yang lain, tangan gue buat yang lain, ya. Atau misalkan saya
punya referensi kayak banyak kerjasama sama orang BCA karena dulu selitingan saya dulu di BCA. Alhamdulillah saya diterima baik sama orang BCA karena saya juga baik sama mereka. Ya kalau kita attitude-nya nggak baik juga mereka nggak terima. Jadi saya tuh kalau ke BCA udah paling yang dikangenin sama mereka. Ya. Karena kenapa? Saya tuh juga orangnya nggak rakus-rakus banget. Begitu ada mangsa, saya perlahan-lahan mintanya. Ngerti nggak? Perlahan-lahan. Nggak. Bagi dong. Nggak bakal dikasih. Mintanya nih pas ajak makan. Woi, gua targetku kurang lo. Kurang berapa lo? Segini. Bagilah 1. Mintanya 1 aja. Jangan minta ngeprint. Nggak bakal dikasih. Begitu dia ngeprint nasabah BCA, langsung dari KPO ada surat cinta. Makanya dia nggak bakal kasih. Tekniknya satu tapi dapet. Ya. Terus saya udah nggak sama BCA, masakan BCA masih terus. Saya sama nasabah juga berani melobi. Misalkan kamu punya nasabah, manajer satu kantor, ya, minta waktu dia di jam makan, biar ketemu sama teman-temannya. Ya, Pak, ini saya ketemunya makan siang Pak. Boleh ada teman-temannya nggak Pak? Boleh sih. Ada waktu. Saya sering presentasi cuman di ruang makannya mereka atau di ruang tamunya dia cuma 4 orang, 5 orang, nggak apa-apa. Harus berani. Nggak berani mah kita di tempat aja. Kita kan di sini yang di dalam ruangan bukan anak KKWT kan, kartap, ya. Yang masa kerjanya udah pasti di atas 8 tahun ke atas. Harus berani kita jalin koneksi. Kalau nggak cukup tahan kita 2 buat mencapai target kita. Ya, itu buat ngembangin nasabah ya. Terus apa lagi Bu ya? Marahan klaim, ya. Ya alhamdulillah Tuhan kasih saya polis yang banyak. Mungkin saya punya impian juga seperti Ibu Lydia, sekali closing kayak Ibu Mardina 5M, 10M, 20M. Tapi Tuhan mungkin kasih saya se-M dulu ya En. Tapi dari nasabah saya yang masuk se-M, itu asetnya bisa 30M, 40M. Mungkin Tuhan memang kasihnya ini se-M dulu ya, nggak langsung 5M. Tapi saya buktikan bahwa 1M itu bisa. Dulu saya punya nasabah hanya 30 juta. Waktu saya masih di BCA ya, itu nggak pernah dicairin. Sekarang dia punya aset berapa? 45M. Polisi banyak. Bahkan dia nyuruh anak-anaknya masuk Indolife. Suaminya yang tadinya ngeri sama asuransi masuk. Anaknya yang saya ketemuin aja udah ngomel-ngomel, ngapain sih mami nyuruh saya ketemu kamu gitu. Saya pegang maminya, saya bilang, Ci kurang nasabah gitu. Saya bilangnya, walaupun saya nggak ngeribetin nasabah, ini bukan NC Bu, kalau ada di luar, gak usah ribet-ribet nasabah lah ya. Dia nggak bakal ngerti lu NC sama NB. Yang penting Ci, saya kurang nasabah, anak Cici lah, ya karena saya sering lihat KTP. Buk En, wah bentar, 5 menit. Cici dulu ngomong di rumah, ya, lagi Sincia dia ngomong gitu ya. Akhirnya dia mungkin paksa ketemunya, ya. Ketemu sama ini dulu lah, minta tanda tangan, transfer mah gampang, kata dia gitu. Waktu percaya saya datang, itu ngeliat saya tangannya udah dilipet, karena udah kesel, ya. Dia nggak suka, dia nggak mau masukin Indolife, tapi karena mami yang suruh, dia mau terima saya. Karena anak itu kan pasti apa kata mami ya, makanya lu deketin maminya. Jadi kalau lu kayak lihat anak tuh nasabahnya, surga ada telapak kaki ibu, dia juga ngerti. Maminya nyuruh, pasti dia mangut, makanya deketin maminya, ya kan? Gue bilang, ayolah Ci, ini aku udah di lobi, si Koko nggak mau mempersilahkan aku masuk. Bentar, aku telepon aku, kan? Enak, ada mami udah pegang, terus aku disuruh mami terangin sedikit ya Kok, gitu. Jok kebet ilustrasi apaan sih Indolife gitu. Ini nggak dijamin ini apa sih nggak lah, biasa kayak gitu ya kalau direktur ngomong kan ya, nggak jamin nih pajaknya gimana gitu. Terus aku diem aja, terus aku terangin ini produknya beda kok gini. Asuransi tuh saya udah masuk di Singapura lah segala macam gitu. Tetap saya nggak apa, si mami kok Dadis kok masih kecil loh, udah masuk Indolife ya itu kan uangnya mami gitu. Mami mana ngerti kayak gini ya gitu. Padahal asetnya mami ada 45 miliar di saya. Tapi gak apa-apa, aku sabar. Akhirnya setor. Dan dia ambil roll 3 tahun, 5 tahun kayak gitu. Ya, sekian M. Itu cara kita deketin
si ahli waris, ya kan? Banyak cara lagi lah menuju saya ceritain. Nanti mungkin kalau ada waktu kita ceritain karena masing-masing nasabah beda-beda. Nah, di situ adalah butuh komitmen kita, ya. Kalau klaimnya kita ini kan namanya nasabah cair itu hak dia. Tapi yang mesti kita lakukan adalah bales, ya. Ya memang bersyukur saya cairnya nggak segede-gede yang lain, mungkin 100 miliar cair, 50 miliar. Saya cairnya paling ya 5M, 2,5M, 7M, 10M gitu ya. Ya bisa saya balas dong. 10M itu nggak usah nyari yang punya duit 10M. Cari 1M 10 orang. 500 juta 20 orang. Ya kan? Kalau kita cair 10M, terus kayaknya nyesek, nggak mau makan, nggak mau minum, gelisah ya, ada 10M cair. Lu terusnya siapa yang masuk lagi 10M? Iya, bodoh namanya. Ya nggak usah begitu, bisa 10M. Ya gue cari aja yang 1M yang bisa bantu gue sebanyak 10 orang. Atau nggak ada nih 1M 10 orang. Ini 500 juta, 200 juta, 300 juta, lama-lama juga balik modal. Ya, jadi intinya kita tetap semangat. Ya. Dan saya ada garis bawahi ya. Kalau aset kita tinggi, untuk closing tiap bulan itu mudah. Ya. Tapi kalau aset kita kecil, pasti apalagi yang di bawah 100 miliar ya, saya amatin ya. Minggu pertama pasti belum closing. Pasti, udah saya pastiin. Ini asetnya 50, 60. Masih gedebak-gedubuk nyari closingan. Belum ngomongin NC ya saudara-saudara, masih ngomongin NB. Tapi kalau asetnya 300 miliar ke atas, baru juga awal bulan udah closing. Ya. Karena kita tuh udah tahu nasabah yang cuman disentuh ya. Bu, ada manfaat masuk. Oh ya, thank you Eni. Berapa sekarang? Ya kan? Tapi kalau nasabahnya dikit, siapa yang mau lu hubungin? Dikejar lagi. Lama-lama nasabah juga pusing. Ya, kayak gitu. Udah ya, kayak gitu ya? Itu aja. Nggak tahu yang lain kan ilmunya banyak, Bu. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih. Terus terang aja, kita harus kasih applause dulu.